Potret kebahagiaan Jerry Aurum dengan putrinya Aisyah belakangan beredar di media sosial. Ya, setelah 4,5 tahun tidak bertemu, Jerry akhirnya bisa memeluk putri tercintanya yang kini sudah beranjak remaja. Rasa bahagia Jerry itu turut dituangkan dalam sebuah caption yang langsung mendapat komentar dari sang mantan istri, Denada. After 4.5 years apart, thank you at Denada Indonesia for making it happen, and always be a good friend. Ujar Jeremy Aurum dan langsung dibalas oleh Denada. Always a pleasure. Senang banget lihat dia happy, finally bisa ketemu papanya. Ucap Denada. Lantas, seperti apa perasaan bersalah yang dipendam Jerry melihat perjuangan Aisyah melawan penyakitnya namun tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya mendekam di dalam penjara? Dan seperti apa pula dirinya menyikapi pertemuan pertama antara dirinya dengan Aisyah? Jadi memang kita seperti teman baik ya, saya dengan anak saya gitu. Jadi kita itu terus-menerus saja saling curhat-curhatan, cerita segala macam aktivitasnya, apa yang dialami. Dan yang saya sih bersyukur banget ya, karena memang anaknya memang pinter ya, dan daya adaptasinya itu luar biasa sekali. Jadi dia nggak merasa minder, nggak merasa punya kekurangan atau apapun gitu. Prestasinya di sekolah luar biasa, ketertarikannya terhadap sains, terhadap art, olahraga, semuanya nurun lah dari orang tuanya. Ya pasti. Kalau ketemu langsung itu pasti akan dilakukan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tapi saya belum tahu kapan dan bagaimana, di mana juga. Ini sedang kita atur-atur lah. Tapi ya saya pasti bakal ketemu secepatnya lah dengan anak saya. Senang banget lah. Dan cerewet lah. Dari dulu juga cerewet, kan kita tetap terus berkomunikasi kan selama saya ada di dalam. Jadi saya mengikuti terus perkembangannya sehari-hari, bagaimana cerita-ceritanya juga dari dulu banyak yang saya dengerin terus dari dia. Sehingga sebenarnya pada saat saya keluar, dia kaget saya keluar, tapi nggak ada yang terlalu gimana-gimana, karena memang dari dulu sehari-hari dia tetap banyak bercerita soal apa yang dialami sehari-hari, terutama di sekolah gitu. Jadi saya tahu teman-teman baiknya dia semua siapa, lagi hobinya apa gitu kan, dan segala macamnya. Glendot-glendotan lah pasti berhari-hari. Ya kan, lepas kangen, karena memang yang paling enak itu di kita itu memang ngobrolnya, saya dengan anak saya, dengan Aisyah. Jadi saya rasa sih nggak ada yang istimewa, nggak ada yang ekstravaganza gitu yang mau kita lakukan, nggak ada, lepas kangen aja. Yang penting bisa barengan aja, itu di atas segala-galanya. Sumber semangat saya, anak saya. Karena saya ngerasa sebagai orang tua ya, bersama dengan dia itu memang perjuangan kita itu udah panjang ya, terutama pada saat dia mulai sakit dulu kan, itu kan kita juga berjuang bersama ya, dengan ibunya juga, dengan Aisyah juga. Jadi itu yang merupakan pusat perhatian saya, fokus saya selama saya berada di dalam. Ya tetap bertukar kabar, tetap kita lakukan dari awal sampai saya keluar, itu tetap kita lakukan, karena kebetulan kan di penjara itu kita juga difasilitasi dengan yang namanya kunjungan online, di mana kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita melalui video call. Di dalam penjara juga disediakan kartu telepon, di mana kita bisa menghubungi nomor dari keluarga kita sendiri, bisa ngobrol dari waktu ke waktu. Nah itu saya jaga terus. Dari hari pertama saya ditangkap, di situ juga saya sudah memutuskan that's it, cukup. Ini sebuah kesalahan, dan kesalahan itu harus saya tebus dengan mahal. Tetapi penebusan kesalahannya nggak harus dilakukan nanti setelah bebas. Saat itu juga saya udah putuskan, saya akan lebih sehat mulai sekarang. Jadi selama di penjara itu memang kerjaan saya olahraga dan berdoa. Diketahui perjuangan Aisyah selama ini sudah mencapai titik kesembuhannya.
Kini Aisyah dapat menjalani hari-harinya sebagai anak normal pada umumnya dan melanjutkan pendidikannya. Sontak hal itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Jerry Aurum melihat perkembangan sang anak yang sudah sehat dan terbebas dari rutinitas kemo yang selama ini dijalani oleh Aisyah. Perkembangannya bagus banget. Sekarang dia bisa dikatakan sudah sehat ya, tetapi tentu aja dengan kontrol yang tetap harus ketat nih, terutama selama 5 tahun ke depan untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Jadi selama prosesnya dari mulai masih sakit, pelan-pelan makin sehat, makin kuat, itu saya ikutin terus sampai akhirnya masuk sekolah dan rambutnya udah panjang gitu, udah mulai bisa aktif gitu. Itu nggak ada yang lepas dari perhatian saya. Dia udah boleh makannya udah boleh lebih leluasa, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau sekarang udah boleh. Terus tapi memang nggak semerta-merta kita lepas kayak begitu. Memang untuk anak-anak yang punya kondisi seperti Aisyah, setelah menjalani yang namanya protokol kemoterapi, waktu itu Aisyah jalanin 2,5 tahun ya. Nah setelah itu tuh harus dalam pengawasan dokter, jadi tetap harus cek, tetap harus kontrol, tetap harus kita jaga gitu. Walaupun dia udah boleh sekolah, udah boleh makan segala macam, udah boleh beraktivitas, tapi kita tetap mesti perhatikan terus dia gitu. Kalau misalnya dia tiba-tiba hal kecil aja, batuk aja kah atau pilek aja kah gitu, kita tetap harus awasi gitu. Jadi tapi alhamdulillah semuanya baik. Aisyah juga senang, aku nggak berhenti bersyukur dan aku masih butuh doa dari semuanya. Jadi aku mohon bantuan doanya dan terima kasih buat doanya selama ini. Itu the best moment of my life lah, karena memang itu yang menjadi beban saya yang paling berat di dalam, mengalahkan semua kesulitan yang saya alami malahan di dalam. Begitu saya tahu dia bebas, rasanya kayak 90% dari semua masalah hidup saya kelar. Dan itu makin membulatkan tekad saya bahwa saya memang harus sehat, mental, fisik, sesehat-sehatnya untuk bisa terus berperan sebagai ayah yang lebih baik buat dia. Keluarga saya itu luar biasa banget, asli, luar biasa banget. Sangat suportif, tidak pernah kehilangan semangat, tidak pernah menyalahkan saya juga, dan selalu tanya saya apa yang bisa kita bantu, selalu siap sedia. Jadi saya emang bersyukur banget ya punya keluarga yang memang sangat rukun dan saling support banget gitu sampai sekarang. Dan di luar itu juga saya berterima kasih banget kepada teman-teman dan klien-klien saya. Tidak ada yang menyalahkan saya, selalu mendukung saya dari awal hingga akhir. Padahal di awal itu saya pikir, aduh ini yang namanya dukungan dari teman-teman gini mungkin 6 bulan pertama, setahun pertama sih masih oke gitu ya. Karena memang itu cerita klasik di penjara bahwa seseorang itu ditinggalkan semua teman-temannya pada saat dia udah di dalam. Untungnya di saya tidak terjadi sama sekali. Jadi from time to time tetap menawarkan bantuan, ada perlu apa, melalui keluarga saya. Dan akhirnya teman-teman saya semuanya jadi teman keluarga saya. Karena mereka kan kontaknya kan dengan keluarga kan.